Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya menjelaskan materi mengenai teknologi pembelajaran tentang kawasan desain. Kenalkan, nama saya Rifka Aulia dengan NPM 205070072. Saya akan menjelaskan tentang kawasan teknologi pembelajaran. Definisi dari 1994 yaitu AECT. Definisi ini rumusan kalimat sederhana, tetapi mengandung pengertian yang mendalam. Definisi ini berupaya semakin memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang garapan dan profesi yang perlu didukung oleh landasan teori dan praktek. Landaskan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran yaitu ada pertama desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain ini meliputi yang pertama ada desain sistem pembelajaran, yang kedua ada desain pesan, yang ketiga ada strategi pembelajaran, dan yang keempat ada karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada pengembangan. Kawasan pengembangan berarti proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer dan multimedia. Yang ketiga ada pemanfaatan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran, pemilihan bahan pembelajaran dan aktivitas belajar yang tepat. Yang keempat ada pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengandaian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi, pusat media, program media dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Yang pertama ada pengelolaan proyek, yang kedua ada pengelolaan sumber, yang ketiga ada pengelolaan sistem penyampaian, yang keempat ada pengelolaan informasi. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian proses penentuan merupakan membadai tidaknya pembelajaran dan relasi yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kelima hal tersebut merupakan kawasan domain dari bidang teknologi pembelajaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain. Desain itu adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Lalu, desain ini sendiri bisa membantu manusia untuk merancang suatu objek agar bisa bermanfaat bagi manusia. Di sini juga itu bisa membantu manusia untuk merancang suatu objek agar bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya. Lalu, kawasan desain itu ada 4 cakupan yang merupakan teori dan praktek. Yang pertama ada desain sistem pembelajaran. Nah, desain sistem pembelajaran yaitu proses yang terorganisasi dan sistematis untuk penganalisisan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan atau aplikasi, dan yang terakhir penilaian. Lalu yang kedua ada desain pesan, yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini yaitu untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pembelajaran agar pembelajaran tersebut terurut, tersusun. Nah, dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran ini, itu tergantung pada situasi belajar, sifat materi, dan jenis belajar yang dikehendaki. Lalu ada karakteristik peserta didik, yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi efektivitas proses belajarnya, mencakup keadaan sosio, psiko, fisik peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif untuk menuntut kecermatan dan kemantapan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengkontrol semua langkah-langkah tersebut secara tuntas. Dalam desain sistem pembelajaran ini, prosesnya sama pentingnya dengan produk sebab kepercayaan produk berlandasan pada proses. Desain sistem pembelajaran yaitu prosedur terorganisasi dan sistematis. Untuk yang pertama terdapat penganalisisan. Dalam penganalisan tersebut yaitu sebuah proses perumusan apa yang akan dipelajari. Lalu yang kedua terdapat perancangan, yaitu sebuah proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulfan Indriani dengan NPM 2050300048. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi pengembangan desain pembelajaran. Baik, jadi setelah tahap analisis dan tahap perencanaan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembangan, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi atau penilaian. Yang pertama, tahapan pengembangan ialah tahapan penulisan atau pembuatan atau produksi bahan-bahan pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi, pengembangan di sini adalah sebuah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi sebuah kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Atau misalnya diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses pembelajaran. Semuanya harus disiapkan dalam tahapan ini. Artinya, tahapan pengembangan dalam mendesain pembelajaran ialah tahapan membuat desain menjadi sebuah kenyataan untuk proses pembelajaran. Yang kedua adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi ialah tahapan pemanfaatan bahan dan strategi. Jadi, implementasi di sini adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahapan ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsi agar bisa diimplementasikan. Misalnya, jika memerlukan software tertentu untuk desain pembelajaran, maka software tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, maka lingkungan atau setting tertentu tersebut juga harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario atau desain awal. Lalu yang ketiga adalah tahapan penilaian atau evaluasi. Pada tahapan ini adalah tahapan penentuan ketepatan pembelajaran. Jadi, evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi ini bisa terjadi pada setiap 4 tahapan di atas. Tapi evaluasi yang terjadi pada setiap tahapan di atas itu dinamakan evaluasi formatif. Karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, pada tahap perancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif, misalnya review ahli, untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita buat. Nah, pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang kita kembangkan, atau mungkin perlu dievaluasi kelompok kecil, dan lain-lain. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tiara Maulana dan NPM 205030069. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai desain pesan. Desain pesan yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal mikro seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layar secara terpisah. Desain harus bersifat spesifik baik tentang media maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda, tergantung pada jenis medianya, apakah bersifat statis, dinamis, atau kombinasi keduanya, misalnya suatu potret film atau grafik komputer. Juga apakah tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar, atau hafalan. Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran ini meliputi situasi belajar dan komponen belajar atau mengajar. Menurut Peirce, ia menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria seperti kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, dan salah satunya adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran, lalu seperti berbasis proyek, masalah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dalam strategi pembelajaran yaitu seperti metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan juga simulasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri merupakan spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar dan kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran
Strategi pembelajaran sendiri meliputi dua hal, yaitu situasi belajar dan yang kedua komponen pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran tergantung kepada tiga hal, yaitu yang pertama ada situasi belajar, yang kedua ada sifat materi, dan yang terakhir ada jenis belajar yang dikehendaki. Ada juga strategi instruksional. Strategi instruksional ini merupakan proses menyusun dan memilih kegiatan pembelajaran dalam suatu unit pembelajaran seperti urutan sifat materi, ruang lingkup materi, dan yang terakhir metode dan media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.